Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para peserta di course ilmu waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang memasuki materi yang pertama. Sebelum kita membahas materi yang pertama, perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang pembagian warisan, maka kita terlebih dahulu perlu memahami kapan terjadinya suatu pembagian warisan. Untuk terjadinya pembagian warisan, maka harus terpenuhi tiga hal yang kita sebut dengan rukun waris. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah harus ada yang mewariskan harta, orang yang mewariskan harta. Yang kedua itu adalah ada ahli warisnya. Yang ketiga itu adalah ada harta yang diwariskan. Jadi ketiga hal ini harus ada sebelum kita berbicara tentang pembagian warisan. Baik, kita anggap saja bahwa ada yang meninggal, ada yang mewaris, kemudian ada ahli waris, kemudian ada harta warisan. Katakanlah tiga hal ini terpenuhi. Ada harta yang akan dibagikan. Lalu pertanyaannya, ketika ada harta yang dibagikan, lalu ada yang meninggal, siapakah yang kemudian menjadi ahli warisnya? Apakah semua keluarga yang ditinggal itu menjadi ahli waris dan kemudian berhak mendapatkan warisan? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran yang pertama ini. Oke, baik, langsung saja kita bahas materinya. Jadi, yang pertama bahwa orang yang meninggal, yang kita sebut sebagai muwaris, orang yang mewariskan harta. Nah, orang meninggal ini kita sebut posisinya adalah sebagai mayit. Posisinya adalah sebagai mayit. Nah, mayit ini adalah orang yang meninggal yang akan kita bagikan harta warisannya. Nah, pertanyaannya siapa yang akan menjadi ahli warisnya? Ahli warisnya yang pertama itu adalah orang yang menjadi pasangan hidupnya. Baik dia itu adalah suaminya ataupun istrinya. Jadi tinggal kita lihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal itu adalah suami, maka suami ini kita masukkan sebagai mayit yang meninggal. Maka ahli warisnya yang pertama itu adalah istrinya. Sebaliknya, kalau misalnya istri yang meninggal, istri ini kita sebut sebagai mayit, kita masukkan ke sini, maka ahli warisnya yang pertama itu adalah suaminya. Nah, berikutnya yang akan menjadi ahli warisnya itu adalah orang-orang yang menjadi asal dari mayit ini. Orang yang menjadi asal dari mayit ini. Nah, siapa? Itu adalah orang tua dan orang yang melahirkan orang tua. Siapa? Yang pertama itu adalah tentu saja adalah bapak dari mayit dan juga ibunya. Jadi ibu kandung dan bapak kandung dari mayit. Nah, selanjutnya itu adalah orang tua dari bapak. Kita sebut adalah kakek dan juga nenek. Jadi kakek yang di sini itu adalah bapaknya bapak. Ya. Kemudian nenek di sini itu adalah ibu dari bapak mayit. Oke, baik. Ini dari jalur bapak. Kemudian dari jalur ibu itu adalah nenek dari jalur ibu. Nah, ini yang menjadi ahli waris daripada mayit.
Nah, adapun bapak dari jalur ibu, ya, kakek dari ibu, ya, bapaknya ibu atau kita sebut kakek dari jalur ibu, itu tidak termasuk dari ahli waris. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi dari bapak itu adalah bapaknya bapak, kakek, kemudian nenek dari jalur bapak. Nah, adapun ibu itu hanyalah nenek dari jalur ibu. Oke, baik. Ini adalah dari jalur usul, orang yang kemudian melahirkan daripada mayit ini. Nah, kalau misalnya nanti seandainya orang tua dari kakek ini masih hidup terus ke atas, maka ini juga masih bisa kita teruskan. Tetapi itu juga seringkali dibahas sampai di sini saja. Kenapa? Karena pada umumnya yang terjadi masyarakat itu hanya sampai di sini. Berikutnya itu adalah orang yang kemudian menjadi keturunan daripada mayit ini. Nah, siapa yang menjadi keturunan yang kita sebut dengan istilahnya itu furu daripada mayit ini? Itu yang pertama adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Kita sebut aja anak LK ya. Anak laki-laki, singkatan daripada anak laki-laki. Yang kedua itu adalah anak perempuan. Berapapun jumlahnya. Ya. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, selanjutnya itu adalah seluruh keturunan dari jalur anak laki-laki. Jadi kalau di bawah ini misalnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, selanjutnya itu adalah dari jalur laki-laki ini terus ke bawah. Seandainya masih ada di bawah cucu laki-laki ini masih punya lagi anak laki-laki, itu bisa terus ke bawah. Adapun dari perempuan ini, karena sudah ada perempuan, di bawah perempuan ini sudah tidak termasuk lagi ahli waris. Nah, adapun keturunan daripada anak perempuan ini sudah tidak termasuk lagi ahli waris daripada mayit. Nah, kalaupun nanti ada, nanti itu adalah pembahasan lanjutan nanti, ya. Kita sebut dengan dalil arham. Nah, itu nanti pembahasan lanjutan. Tetapi kalau dalam pembahasan yang pokok, ahli waris dari keturunan itu hanya dari jalur anak perempuan itu sampai dengan anak perempuan saja. Nah, adapun cucu dari di bawah anak perempuan ini itu tidak termasuk bagian daripada ahli waris. Ya. Oke, baik, kita sudah bahas 3 ya. Yang pertama dari pasangan, yang kedua dari jalur usul, orang yang kemudian melahirkan mayit, yang ketiga dari jalur orang yang menjadi keturunan daripada mayit. Berikutnya yang menjadi ahli waris itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi saudara daripada mayit. Ada 3 kelompok saudara. Yang pertama itu saudara sekandung, saya singkat aja, saudara SKDG itu saudara sekandung. Kemudian ada saudara sebapak, saya singkat aja ya, sebapak. Kemudian yang ketiga itu adalah saudara seibu. Oke, jadi ini ada 3 jenis saudara. Ya. Jadi saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Ya. Nah, untuk menyamakan persepsi kita, saya ingin mendetailkan dulu apa maksud daripada saudara sekandung, saudara sebapak, dan saudara seibu ini. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Misalnya ada seorang pasangan suami istri. Ya. Pasangan suami istri, katakanlah suaminya bernama A dan istrinya itu bernama B. Ya. A ini katakanlah laki-laki suami dan B ini adalah perempuan, adalah istri. Nah, ketika mereka menikah, A dan B ini menikah, itu kemudian melahirkan keturunan. Keturunannya ini katakanlah 2 orang anak, nama anaknya 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Singkat cerita, katakanlah karena perjalanan waktu, satu dan lain hal,
Kemudian A dan B ini bercerai. Setelah bercerai, itu kemudian A, laki-laki, itu menikah lagi dengan seorang wanita lain, katakanlah namanya C. C ini adalah perempuan. Nah, dari hasil pernikahan mereka, lahirlah 2 orang anak, katakanlah namanya 3 dan 4. Ya. Anaknya itu adalah namanya 3 dan 4. Nah, adapun B yang perempuan, ini ternyata juga menikah lagi, ya. Menikah lagi dengan laki-laki yang lain, katakanlah namanya itu adalah D. D ini adalah laki-laki. Ya. Nah, dari hasil pernikahannya ini, kemudian lahirlah 2 orang anak juga, katakanlah namanya 5 dan 6. Nah, dari sini itu kita bisa melihat dari hasil pernikahan ini itu ada keturunan. Nah, hubungan antara keturunan ini kita bisa menggambarkan apa itu saudara sekandung, saudara sebapak, dan saudara seibu. Ya. Jadi ada 3 hubungannya. Yang pertama itu saudara sekandung, saudara sekandung. Kemudian ada istilah saudara sebapak, kemudian saudara seibu. Nah, apa yang disebut dengan saudara sekandung? Hubungan saudara sekandung itu adalah hubungan saudara di mana mereka itu lahir dari bapak dan ibu yang sama. Jadi kita lihat saja mana yang bapak dan ibunya sama itu disebut dengan saudara sekandung. Misalnya 1 dan 2. Ini disebut saudara sekandung hubungannya. 1 saudara sekandung dengan 2. Kenapa? Karena lahir dari bapak A dan ibu B. Di saudara sekandung itu contohnya adalah hubungan antara 1 dan 2. Termasuk juga hubungan saudara 3 dan 4. 3 dan 4 itu adalah saudara sekandung. Kenapa? Karena mereka lahir dari bapak dan ibu yang sama. Lahir dari bapak A dan ibu C. Ya. Hubungan antara 3 dan 4. Termasuk juga hubungan antara 5 dengan 6. Jadi 5 dan 6 itu hubungan saudaranya adalah hubungan saudara sekandung. Nah, adapun saudara sebapak itu adalah hubungan saudara di mana mereka itu lahir dari bapak yang sama tetapi ibu yang berbeda. Ibu yang berbeda. Nah, kira-kira kalau di sini yang mana nih saudara sebapak? Nah, oke, betul, baik. Jadi kita tinggal lihat saja mana yang bapaknya sama tapi ibunya berbeda. Nah, jadi kita tinggal lihat ini kan dari laki-laki yang sama. Jadi laki-laki yang sama, kemudian istrinya yang berbeda. Istri yang pertama dan istri yang kedua. Nah, berarti hubungan antara saudara, hubungan antara anak yang lahir dari istri yang pertama dengan saudara yang lahir dari istri yang kedua, hubungan saudaranya disebut dengan saudara sebapak. Ya. Berarti ini adalah hubungan antara 1 dan 3. Ya. Mereka adalah saudara sebapak. Termasuk juga 1 dengan 4. Ya. 1 dan 4 itu adalah saudara sebapak. Bisa juga 2 dan 3. 2 dan 3 atau 2 dan 4. Bisa juga sebaliknya ya, 3 dan 1 atau 1 dan 3 itu maknanya adalah sama. Nah, berikutnya itu ada istilah hubungan saudara seibu. Saudara seibu artinya hubungan saudara di mana mereka lahir dari ibu yang sama tetapi bapak yang berbeda. Nah, tinggal kita lihat di sini yang mana yang ibunya sama tapi bapaknya berbeda. Nah, ini adalah yang ini. Jadi anak yang lahir dari ibu B itu
ada dua ya. Yang pertama lahir dari suami yang pertama yaitu 1 dan 2. Kemudian lahir dari suami yang kedua itu adalah 5 dan 6. Maka hubungan saudara antara anak yang lahir dari suami pertama dengan anak yang lahir dari suami yang kedua disebut dengan hubungan saudara seibu. Kenapa? Karena lahir dari ibu yang sama tetapi bapak yang berbeda. Baik, jadi saudara seibu ini di sini adalah hubungan antara 1 dengan 5. Hubungan antara 1 dan 5. Kemudian 1 dengan 6. Nah, termasuk nanti 2 dengan 5 ya. 2 dan 5 dan juga 2 dan 6. Itu disebut dengan hubungan saudara seibu. Oke, baik. Jadi ini ada 3 hubungan saudara ya. Jadi saudara sekandung, saudara sebapak, dan juga saudara seibu. Oke. Nah, ini yang kita aplikasikan di sini. Ya. Jadi yang akan menjadi ahli waris itu adalah yang pertama saudara mayit itu adalah saudara sekandung. Saudara sekandung dari mayit. Artinya mayit ini dengan saudara tersebut lahir dari bapak dan ibu yang sama. Nah, siapa yang lahir dari saudara sekandung ini? Itu adalah saudara sekandung, baik dia itu laki-laki maupun yang perempuan. Kita buat singkatan aja ya, laki-laki dan perempuan. Saudara sebapak itu juga begitu. Saudara sebapak dari mayit itu adalah baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Termasuk saudara seibu itu baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi ini teknik penulisannya beda ya. Kalau di sini dibuat terpisah, saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, kemudian saudara sebapak laki-laki, saudara sebapak perempuan, itu dipisah. Kalau sementara ini dibuat garis miring. Nah, diikuti saja cara penulisannya karena nanti implikasinya itu beda. Nanti ada implikasi yang berbeda dari penulisan ini. Ini dari saudara. Nah, berikutnya itu adalah orang yang menjadi keturunan dari saudara. Bahasa kita itu adalah keponakan. Nah, siapa saja keponakan yang menjadi ahli waris dari mayit adalah keponakan laki-laki dari jalur laki-laki. Ya, jadi jalur laki-laki. Siapa jalur laki-laki? Itu adalah saudara sekandung laki-laki. Nah, ini hanya anak laki-laki saja. Ini anak laki-laki. Nah, adapun anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris dari mayit. Berikutnya, kalau saudara sebapak, keturunannya itu juga adalah anak laki-laki dari mayit. Anak laki-laki dari mayit. Adapun keturunan dari anak perempuan mayit itu tidak termasuk dari ahli waris daripada mayit. Nah, sekarang coba kami menanyakan ya. Hubungan antara mayit dengan ini namanya apa? Dari mayit ke anak laki-laki namanya, betul ya. Nah, hubungan mayit ke anak laki-laki ini namanya keponakan. Termasuk ini juga namanya keponakan. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung laki-laki dan keponakan laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki. Nah, adapun keturunan dari saudara seibu ini tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau masih memiliki keturunan di sini itu tidak termasuk ahli waris daripada mayit ya, tidak mewarisi mayit ini. Oke, baik. Sekarang berikutnya itu adalah dari jalur paman. Jadi kita sudah bahas dari jalur usul bapak, ibu, dan kakek dan seterusnya. Kemudian dari jalur anak, cucu dan seterusnya. Lalu kemudian dari jalur saudara dan keturunannya, keponakan, termasuk
termasuk juga suami istri. Nah, yang terakhir itu bukan terakhir ya. Berikutnya itu adalah dari jalur paman. Dari jalur paman. Saudaranya bapak. Nah, dari jalur paman yang menjadi ahli waris itu hanyalah dari paman dari jalur bapak. Nah, siapakah itu adalah? Pertama adalah paman sekandung. Nah, paman sekandung ini sama prinsipnya dengan ini ya, cara memahaminya. Di paman sekandung itu artinya bapak dengan paman ini lahir dari orang tua yang sama, kakek dan neneknya sama. Jadi yang lahir dari kakek ini dan nenek ini adalah bapak dan juga saudaranya yang laki-laki. Yang berikutnya itu adalah paman sebapak. Ya, paman sebapak saja. Artinya kakek ini punya anak bapak dan paman sekandung, lalu kemudian katakanlah kakek ini menikah lagi dengan wanita yang lain, lahirlah paman sebapak ini. Ya. Jadi paman sebapak ini lahir dari kakek, tapi dari istri yang lain. Nah, adapun dari jalur ibu, paman itu tidak termasuk ahli waris. Nah, adapun keturunan paman itu hanyalah keturunannya yang laki-laki. Jadi dari paman sekandung ini adalah anak laki-laki. Kemudian paman sebapak ini juga adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, adapun anak perempuannya tidak termasuk ahli waris. Ya, termasuk anak perempuan dari paman sekandung maupun sebapak. Saudara bapak yang perempuan itu juga tidak termasuk ahli waris. Oke, baik. Jadi ini adalah ahli waris daripada mayit dari jalur hubungan darah. Nah, yang terakhir itu adalah yang membebaskan budak. Yang membebaskan budak itu kita buat di sini. Muktik dan muktiko, membebaskan budak. Nah, yang membebaskan budak ini baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa dahulu mayit ini adalah seorang budak. Lalu kemudian budak ini dibebaskan. Nah, setelah dia bebas, kemudian dia meninggal, wafat. Setelah meninggal, lalu kemudian tidak memiliki keturunan, tidak memiliki suami atau istri, tidak memiliki keturunan yang lain, atau katakanlah ada tetapi sudah tidak ada ketika mayit ini meninggal. Maka kemana hartanya? Hartanya itu jatuh kepada yang membebaskannya, muktik dan muktiko. Nah, meskipun kalau sekarang ini boleh dikata hampir sudah tidak ada lagi ya yang ada yang namanya budak. Oke, baik, jadi inilah orang-orang yang menjadi ahli waris ketika ada orang yang meninggal. Nah, sekarang bagaimana pengaplikasiannya? Cara pengaplikasiannya itu adalah ketika ada orang yang meninggal, siapapun orangnya, maka kita langsung masukkan sebagai mayit. Misalnya ada yang datang kepada peserta alumni peserta di kos ilmu waris datang, Pak atau Bu, saya ingin konsultasi gitu ya, kakek saya baru meninggal, saya ingin membagi warisannya. Terus ditanya, oh kakeknya baru meninggal, siapa aja? Ada anaknya, ada cucunya, kemudian ada saudaranya. Nah, kakek itu langsung dimasukkan ke posisi mayit. Nah, kakek itu jangan diletakkan ke sini. Meskipun dia namanya kakek ya. Katakan ada yang meninggal umurnya 70 tahun. 70 tahun, berapapun umurnya kita letakkan sebagai mayit. Jangan diletakkan sebagai posisi kakek. Nah, dia setelah jadi mayit, di posisi mayit si kakek, nah tinggal dilihat kakek ini ketika meninggal siapa istrinya, masih hidup atau tidak.
kemudian anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa, kalau ada cucu dari anak laki-laki berapa, cucu perempuan berapa, kemudian saudaranya, termasuk apakah si kakek tadi itu masih hidup bapak atau ibunya. Nah, seperti itu. Atau misalnya ada yang meninggal, anak-anak katakanlah umurnya 20 tahun. Umurnya 20 tahun. Kalau 20 tahun kan biasanya ada juga yang sudah memiliki harta ya, 20 tahun. Kalau masih kecil itu biasanya tidak dibahas. Kenapa? Karena rukunnya itu tidak terpenuhi yang satu. Itu apa? Tidak ada harta yang dibagikan. Kalau dia masih bayi misalnya kan, tapi meskipun juga bisa jadi ada juga kasus yang sudah memiliki harta. Tapi pada kasus yang belum memiliki harta, rukunnya yang satu itu tidak terpenuhi, yaitu belum memiliki harta. Katakanlah ada anak muda yang usianya 20 tahun meninggal. Nah, terus ada yang konsultasi mengatakan anak saya baru meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya? Nah, anak yang baru meninggal itu langsung dimasukkan sebagai posisi mayit. Posisi mayit. Jangan diposisikan sebagai anak. Nah, posisi mayit. Nah, tinggal ditanya, oh dia belum menikah Ustaz misalnya. Nah, kalau belum menikah berarti tidak memiliki suami dan tidak memiliki istri kalau misalnya dia laki-laki. Atau kalau dia perempuan berarti tidak memiliki suami. Berarti yang suami istri tidak ada. Nah, tinggal dilihat yang meninggal ini berarti katakanlah masih punya bapak, ibu, kakek dan neneknya masih hidup. Nah, kalau dia masih belum menikah, masih lajang, ya, maka berarti anak laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Yang ada adalah saudara-saudaranya maupun pamannya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu cara pengaplikasian. Nah, inilah dasar yang pertama yang harus kita kuasai ketika kita ingin membahas ilmu waris, yaitu mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris. Oke, baik, saya rasa gampang ya dengan cara dibuat bagian seperti ini ketimbang dengan metode yang pernah kami pelajari dulu, misalnya dengan cara dihafal. Baik, untuk melatih pemahaman kita, silahkan dikerjakan latihan. Yang pertama, kami sudah mengirimkan sebelumnya itu lampiran beberapa bagan ya. Jadi ini ada bagan yang pertama, silahkan di print dahulu. Kalau belum sempat di print, boleh juga ditulis saja di kertas atau di buku latihannya dengan dipakai pulpen, dikosongkan saja dulu seperti ini, lalu kemudian diisi ya. Nah, ini sangat penting karena ini adalah semacam template untuk mengetahui pemahaman kita. Jadi silakan diisi. Jadi kalau ada yang masih kosong berarti masih ada yang kurang. Kalau ada yang lebih berarti ada yang keliru dalam pengisiannya. Itu yang pertama. Oke, baik. Nah, setelah itu selesai, lalu kemudian dilanjutkan dengan membuat kembali bagan. Nah, yang kedua ini tolong dikerjakan di kertas kosong ya, atau di bukunya yang kosong ya. Dibuat bagan seperti ini, lalu kemudian kedua bagan tadi itu difoto dan dikirimkan ke grup yang sudah ditentukan. Baik, selamat mengerjakan latihan-latihan ini. Insya Allah dengan kita sering mengulang-ulang latihan, kita akan mudah untuk memahami bagan waris ini dan juga akan hafal siapa saja ahli waris dan berikut bagannya ya dengan cara mengulang-ulang saja. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.